Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Sebelumnya gue berterima kasih banyak buat teman-teman yang setia nyimak Obrolan Fighter. Karena nggak nyangka aja, viewers gue belakangan ini meningkat banget. Dan jelas ini bikin gue semangat. Sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak. Nah, lanjut lagi soal kabar terbaru di mana Israel Adesanya dilaporkan ditangkap di bandara JFK di New York saat mencoba menjalani pemeriksaan keamanan. TMZ Sport menjadi yang pertama melaporkan berita penangkapan Adesanya. Menurut TMZ, Adesanya ditahan di dekat terminal American Airlines JFK siang hari tepat sebelum jam 2 siang waktu setempat. Dia diduga memiliki senjata logam yang ilegal di negara bagian New York dan merupakan pelanggaran ringan. Ariel Helwani membagikan pernyataannya atas nama Adesanya dari manajernya Tim Simpson, mengklarifikasi laporan TMZ sebelumnya. Israel Adesanya ditangkap oleh polisi karena kepemilikan brass knuckle. Buat yang belum tahu apa itu brass knuckle, ini barangnya. Ini yang pernah Floyd Mayweather pakai buat membuat seorang Big Show terkapar. Kata manajernya Adesanya, Israel diberi hadiah oleh seorang fans yang dia masukkan ke dalam kopernya. Saat ditandai di bandara, Israel dengan cepat membuang barang tersebut dan bekerja sama dengan pihak berwenang. Dia telah mematuhinya dengan masalah itu dihentikan dan dia sedang dalam perjalanan pulang. Adesanya hampir tidak bisa bertarung setelah mengalami cedera di camp. Dia akhirnya menderita cedera PCL dan diskors tanpa batas waktu untuk beristirahat untuk memulihkan diri. Adesanya kemungkinan akan menghadapi Alex Pereira dalam rematch mereka pada jangka waktu yang belum ditentukan. Kabar lain, penantang gelar kelas welter UFC atau Gilbert Burns ingin bertarung saat ini. Gilbert Burns telah absen sejak kekalahannya dari Khamzat Chimaev pada bulan April lalu. Meski kalah dengan keputusan juri, nama Gilbert Burns justru makin naik setelah kekalahan tersebut. Gilbert Burns adalah satu-satunya fighter yang menantang Khamzat Chimaev ke tingkat yang sangat rumit di UFC sejauh ini. Menyusul kekalahan tersebut, mantan penantang gelar tersebut menyatakan niatnya untuk mengambil cuti. Bersama dengan pengumuman itu, ia juga menyuarakan keinginannya untuk menghadapi nama-nama besar. Gilbert Burns menyebut Nate Diaz dan Nick Diaz sebagai kemungkinan lawan dan juga Jorge Masvidal. Sementara itu, Jorge Masvidal tampaknya kecewa dengan pertarungannya dan secara lisan setuju untuk menghadapi Gilbert Burns. Di Twitter, mereka saling berbalas cuitan di media Lalu di Twitter mereka saling berbalas cuitan. Sejak saat itu, saat Gilbert Burns mengungkapkan tanggal target untuk UFC 283 pada bulan Januari nanti, sayangnya pertarungan tampaknya tidak membuahkan hasil. Awal pekan ini, Gilbert Burns mengecam Jorge Masvidal di media sosial karena menolak pertarungan. Sekali lagi karena menolak pertarungan. Sekarang dalam sebuah wawancara dengan John Morgan, Durinho telah menawarkan beberapa nama pengganti untuk menghadapinya di tahun 2023. Simpelnya, Gilbert Burns tampaknya bersedia menghadapi siapapun yang memiliki berat 170 pound. Gilbert Burns menyebut Belal Muhammad dan Daniel Magny sebagai lawan yang paling mungkin. Saya berkata kepada UFC, beri saya siapapun. Saya tidak punya pengecualian. Mereka mengatakan saya bertarung di Brazil. 100% saya siap. Beri saya siapapun. Tidak banyak orang yang tersedia. Belal Muhammad adalah orang yang tidak punya jadwal. Saya tertarik, tapi dia baru saja meraih kemenangan besar di Abu Dhabi. Tidak masuk akal bagi orang itu untuk pergi jauh-jauh ke Brazil untuk pertarungan yang sulit. Tapi saya akan melawannya, saya tidak peduli. Sedangkan Sean Brady, dia baru saja kalah. Saya akan melawannya juga jika dia bersedia. Lalu Michael Chiesa, dia tidak bertarung, saya akan melawannya juga. Daniel Magny, dia orang yang memanggilku. Saya akan melawannya juga. Michael Pereira adalah fighter Brazil lainnya. Saya akan melawannya juga. Daniel Rodriguez, saya akan melawannya juga. Wah, gila. Berapa nama tuh yang disebut? Tapi dari sekian banyak nama, ada satu nama yang gak disebut. Siapa coba tebak? Yap, siapa lagi kalau bukan Colby Covington? Kenapa gak ada yang nyebut nama Colby Covington ya? Pasti jauh lebih seru. Benar-benar pertarungan bawah yang super ketat. Dan tentu pertarungan atas yang brutal. Karena memang dari semua top 15 kelas welter yang pernah dilawan Colby Covington cuma 2 fighter, yaitu Kamaru Usman dan Jorge Masvidal. Sangat disayangkan banyak dream fight yang belum terjadi, khususnya Colby Covington ini, yang bisa melawan Leon Edwards, Gilbert Burns, Khamzat Chimaev, Belal Muhammad atau bahkan Shavkat Rakhmonov. Berbeda dengan Dustin Poirier yang hampir pernah melawan semua top contender,
yang mana itu menjadi salah satu penyebab kenapa nama Dustin Poirier masih tinggi di jajaran ranking pound for pound. Nah, ngomong-ngomong soal Dustin Poirier baru saja memecahkan rekor baru di mana ia menjadi fighter yang mendapatkan bonus Fight of the Night terbanyak di UFC. Ingat ya, Fight of the Night, bukan total bonus semuanya atau termasuk Performance of the Night. Karena yang memegang rekor untuk bonus apapun terbanyak di UFC tetap dipegang oleh Charles Oliveira. Karena kalau bonus Fight of the Night-nya Charles Oliveira hanya 3 kali, sedangkan Dustin Poirier sebanyak 8 kali. Sekali lagi 8 kali, yaitu 2 kali saat di kelas featherweight dan 6 kali di kelas neraka kelas lightweight. Di kelas featherweight, yaitu saat melawan Akira Kurasani yang berujung dengan kemenangan TKO untuk Dustin Poirier. Lalu saat melawan The Korean Zombie yang mana pada saat itu justru Dustin Poirier kalah di ronde keempat via submisi. Sedangkan saat di kelas neraka kelas lightweight, yaitu saat melawan Jim Miller dengan pertarungan sengit selama 3 ronde penuh. Lalu saat melawan Anthony Pettis, yang memang Anthony Pettis adalah termasuk fighter yang sangat menghibur. Lalu saat melawan Justin Gaethje, yang mana pada saat itu pertarungan tersebut menjadi Fight of the Year. Lalu saat melawan Max Holloway, yang mana ini merupakan perebutan sabuk juara interim sekaligus mematahkan rekor win streak Max Holloway. Lalu saat melawan Dan Hooker, di mana menurut para pengamat, pertarungan inilah yang membuat penampilan Dan Hooker makin menurun. Dan terakhir pekan lalu saat melawan si mesin Michael Chandler, di mana memang setiap kali datang, Michael Chandler selalu mengincar bonus Fight of the Night. Walaupun sebenarnya gue baru sadar bahwa gaya bertarung Dustin Poirier terbilang monoton. Yap, monoton. Hal ini baru gue sadari saat melawan Charles Oliveira, di mana Oliveira punya sangat banyak senjata untuk melawan Dustin Poirier. Sedangkan Dustin Poirier sendiri hanya mengandalkan combo strike alias tinju tangan kanan dan kiri yang sangat berimbang kekuatannya. Tidak ada tendangan seperti low kick, front kick, body kick, atau head kick, apalagi spinning back kick. Karena Dustin Poirier terbilang sangat amat jarang melakukan tendangan. Dari serangan tangan pun tidak ada elbow, spinning back elbow, termasuk spinning back fist. Yang Dustin Poirier lakukan benar-benar murni boxing, entah itu jab, strike, overhand, hook, bahkan Superman punch. Namun dengan begitu, karena betapa dewanya Dustin dalam hal boxing, membuat setiap penampilannya sangat menghibur. Entah karena pressure gilanya, counter attack-nya yang membuat dirinya dijuluki The Diamond. Lalu combo strike-nya yang super brutal, tinjunya yang begitu berat, dagu dan rahangnya yang begitu kuat yang tiap tahunnya justru semakin kuat. Dan ada 2 yang paling gue suka dari Dustin Poirier. Yang pertama, kekuatan tangan kanan dan kiri yang sama kuatnya. Yang kedua, durability-nya atau hati Dustin Poirier yang begitu kuat, terutama dalam hal adu striking. Makin berdarah justru makin buas, sesuai dengan tatonya, yaitu Bushido dan Bloodbath Paid in Full di lengannya. Nah, kalau begitu, siapa fighter paling menghibur di kelas lightweight? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.